Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, apa kabar hari ini? Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan dan rahmat-Nya kepada kita semua. Nah, hari ini masuk kita kepada pertemuan pertama tentang ketentuan pernikahan di dalam Islam. Ananda, pada pertemuan kali ini kita akan membahas KD tentang 3.6 menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah pertama, Ananda mampu mendefinisikan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kemudian yang kedua, Ananda mengetahui dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kemudian Ananda mampu menelaah hukum-hukum pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang keempat, mengetahui rukun dan syarat pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang terakhir, Ananda mampu menguraikan tujuan dan hikmah pernikahan berdasarkan syariat Islam. Selanjutnya, pertama kita lihat tentang definisi pernikahan tersebut. Pertama kita lihat secara bahasa. Secara bahasa, nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu nakaha, yankihu, dan nikahan, artinya nikah. Nah, secara istilah, nikah itu adalah suatu akad antara laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak yang dilakukan oleh pihak lain atau wali menurut sifat dan syarat yang telah ditentukan syara untuk menghalalkan hubungan antara keduanya sehingga satu sama lain saling membutuhkan dan memenuhi dalam kehidupan rumah tangganya. Berikutnya kita lihat dalil dan hadis tentang pernikahan. Yang pertama ada pada Quran surat Ar-Rum ayat 21. Kemudian Quran surat Al-Azariyat ayat 49. Quran surat An-Nur ayat 32. Quran surah An-Nahl ayat 72 dan hadis-hadis yang terkait dengannya. Nah, ayat Al-Quran tentang pernikahan ini sebenarnya masih banyak lagi, namun itu kita hanya melihat di antaranya saja. Nah, salah satu surat yang mendukung tentang pernikahan dalam Islam itu kita ambil dari Ar-Rum ayat 21. Apa katanya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya apa, Ananda? Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Kemudian hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1920 mengatakan bahwa lam naro lil mutahab baiti mislan nakah. Nah,
artinya apa? Mislan nikah. Artinya apa, Ananda? Kami tidak pernah tahu solusi untuk dua orang yang saling mencintai selain pernikahan. Artinya apa? Di sini kita ditegaskan untuk menikah selama kita sudah mampu. Nah, nanti kita lihat syarat-syarat mampu untuk menikah tersebut. Sekarang kita lihat dulu tentang rukun dan syarat pernikahan tersebut. Rukun dan syarat pernikahan ini ada 5 macamnya. Yang pertama apa? Adanya calon suami. Calon suami ini harus memenuhi syarat pertama beragama Islam, kemudian atas kehendak sendiri, bukan mahramnya, kemudian tidak sedang haji atau ihram. Yang kedua apa? Setelah ada calon suami, yang kedua harus ada calon istri. Calon istri itu apa syaratnya? Yang pertama harus beragama Islam, tidak terpaksa, bukan muhrimnya, tidak sedang bersuami, tidak sedang dalam masa iddah, dan tidak sedang melaksanakan haji atau umroh. Kemudian yang ketiga apa syaratnya? Harus ada wali. Apa syarat wali itu? Yang pertama harus Islam, dewasa, sehat dan berakal. Kemudian yang kedua harus laki-laki, adil, dan tidak sedang melaksanakan ihram. Kemudian yang keempat harus ada 2 orang saksi. Harus ada 2 orang saksi. Apakah syaratnya? Yang pertama harus Islam, dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, dan hadir dalam akad nikah tersebut. Kemudian dia paham dengan bahasa orang yang dinikahkan, paham dengan bahasa mempelai laki-laki dengan si wali, dapat melihatnya dan mendengar secara jelas. Kemudian yang kelima apa? Yang kelima adanya ijab dan qabul. Ijab diucapkan oleh wali, sedangkan qabul pernyataan yang dijawab oleh si calon mempelai laki-laki. Nah, ini harus ditandai dengan kata-kata nikah. Dan ijab qabul ini harus bersambung, tidak boleh terjeda. Begitu ya Ananda. Jadi untuk sahnya suatu pernikahan harus memiliki rukun dan syarat yang seperti tadi. Nah, kemudian kita masuk kepada hukum pernikahan. Hukum pernikahan itu ada 5. Nah, jadi kita bermain 5-5 sekarang ya. Tadi syarat dan rukun juga ada 5. Sekarang hukum pernikahan juga ada 5. Yang pertama adalah wajib. Kenapa suatu hukum pernikahan itu dikatakan wajib? Apabila seseorang sudah mampu dan sudah memenuhi syarat serta khawatir akan terjerumus melakukan perbuatan dosa besar jika tidak segera dilaksanakan atau segera menikah. Nah, kemudian yang kedua apa? Sunnah. Sunnah itu seperti apa pula? Yaitu seseorang yang sudah mampu untuk berumah tangga, mempunyai keinginan niat nikah, namun jika tidak dilaksanakan nikah, dia masih bisa menahan dirinya dari perbuatan dosa. Jadi baginya dihukumkan sunnah menikah. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah mubah. Apa itu mubah? Mubah adalah seseorang yang telah mempunyai keinginan menikah tapi belum mampu untuk mendirikan rumah tangga atau belum mempunyai keinginan menikah, tetapi sudah mampu mendirikan rumah tangga. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat adalah makruh. Makruh itu adalah seseorang yang belum mampu atau
atau belum mempunyai bekal untuk mendirikan rumah tangga. Nah, bagi ia makruh hukumnya berumah tangga tersebut. Kemudian yang kelima adalah haram. Haram apabila seseorang tersebut tidak akan menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun istri. Jadi niat dia menikah hanya karena tujuan-tujuan tertentu yang dapat merugikan pihak suami maupun istri nantinya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tujuan pernikahan dalam Islam. Apa saja tujuan kita untuk menikah? Yang pertama, untuk memperoleh ketenangan dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, untuk memenuhi naluri manusia. Kemudian yang ketiga, membentengi akhlak agar ibadah kepada Allah semakin meningkat. Nah, yang selanjutnya, agar memperoleh keturunan yang soleh. Nah, begitu ya Ananda, tujuan dari pernikahan itu. Kemudian setelah kita tahu tujuannya, kita akan mendapatkan hikmah pernikahan. Apa saja yang termasuk pada hikmah pernikahan? Yang pertama, terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya untuk ikatan suci yang halal dan diridhoi oleh Allah. Kemudian, mendapatkan keturunan yang sah. Karena kita menikah secara sah, maka keturunan kita juga akan sah nantinya. Kemudian yang kedua apa? Yang ketiga apa? Terpelihara dari perbuatan zina. Selanjutnya, dapat menambah tali silaturahmi antara laki-laki dan keluarga perempuan. Begitu ya. Jadi, Ibu harapkan dalam pembelajaran ini Anda benar-benar memahami ketentuan-ketentuan dari pernikahan di dalam Islam tersebut. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga Anda dapat memahami dan bermanfaat. Dan Ibu akhiri dengan wallahumma fi ila wa mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.